Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila roh habibina syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-imam al-alim al-allamah al-muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani bi anna Allah fillahu wa yarhamuhum wa yu'minu darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala al-imam al-arif billah al-alimul allamah al-muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi Mafahim yajibu an tusahha. At-tahdhir min al-mujazafati bit-takfir. Yukhti'u kathirun minan nas aslahahumullahu fi fahmi haqiqatil asbab allati takhruju sahibuha an dairatil islam, allati tukhriju sahibaha an dairatil islam wa tujibu alaihi al-hukma bil kufri, fatarahum yusari'una ila al-hukmi ala al-muslimi bil kufri li mujarradil mukhalafah hatta lam yabqa minal muslimina ala wajhil ardi illa al-qalil wa nahnu natalammasu li haula'i al-'udhra tahsinan lidh-dhann wa naqul la'alla niyyatahum hasanah min dafi'i wajibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, walakin fatahum anna wajibal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari la budda fi adaihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah, wa idza iqtada al-amru al-mujadalah yajibu mujadalata yajibu an takuna billati hiya ahsan, kama qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, wa dhalika ad'a ila al-qabul wa aqrabu ilal husul 'ala al-ma'mul wa mukhalafati khata'in wa hamaqah. At-tahdhir minal mujazafati bit takfir. Alhamdulillah, malam ini kita sambung kajian yang sudah pernah kita mulai atau kita buka di pertemuan pertama kali, yaitu ini kajian membaca kitab Mafahim yajibu at-tusahha. Itu sudah panjang lebar. Ini kita jelaskan kitab ini isinya apa dan apa alasan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani mengarang kitab ini. Ya, jadi panjang lebar. Alhamdulillah sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke bab pertama dari kitab ini, at-tahdhir. Tahdhir ini mewanti-wanti minal mujazafati bitakfir, untuk orang yang terlalu gampang mengkafirkan. Terlalu gampang mengkafirkan. Ini maksud kita. Terlalu gampang yang mengkafirkan. Mujazafah bitakfir itu terlalu gampang.
untuk mengkafirkan. Jadi memang masalah yang kita hadapi sekarang ini kelompok yang gampang mengkafirkan orang lain. Nah, itu bahaya, sangat bahaya sekali kalau ada orang yang mengkafirkan orang lain. Karena kalau sudah mengkafirkan orang lain, natijahnya ini wong kafir. Kalau orang kafir, nanti setan akan bikin dia untuk berpikir darahnya halal. Dari situlah maka ada orang muslim berani bunuh orang muslim lain. Dengan alasan apa? Dengan alasan darahnya halal. Nggak halal, kafir. Jadi kenapa timbul kelompok yang ngebom di tempat muslim, ngebom di masjid bomnya, ya kan? Ngebom, siapa yang dibom? Ulama. Kalau tempat orang kafir tidak berani. Kalau nak ngebom sana ke Palestina, tengah-tengah Bani Israel, tengah-tengah Yahudi, situ bom lah diri kau, tidak apa-apa, kita dukung dari sini. Kalau perlu kita sokongan, kita ongkosi dia. Kalau dia nak ngebom, jangan di masjid. Kenapa ada amaliyah seperti itu, kelakuan seperti itu? Karena mereka asal mulanya dari ini, terlalu gampang, terlalu cepat mengkafirkan orang lain. Dari mana mereka berani mengkafirkan orang lain? Ya, dalil pakai Al-Quran. Kalau kita tanya, mereka menyebutkan dalil Al-Quran. Cuman apakah tahu dalil Al-Quran cukup untuk kita amalkan langsung? Jelas tidak. Perlu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Perlu sejarah Nabi Muhammad, jalan hidup Nabi Muhammad, amaliyah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad terhadap musuh, bagaimana Nabi Muhammad kepada orang kafir, kepada orang munafik. Kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Itu kalau cuma hafal Quran atau baca Al-Quran, ngerti makna Al-Quran tapi tidak paham, tidak pernah baca sejarah Nabi, itu jangan berani-berani langsung nak memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran harus melalui orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita langsung buka Al-Quran, lihat ayat, baca artinya, langsung kita praktekkan. Tidak boleh. Kita bukan orang yang langsung bisa mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik yang ribuan, ratusan ribu hafalan hadisnya. Bukan. Hadis Arba'in banyak dari kita tidak hafal. 40 hadis karya Imam Nawawi. Langsung mereka cuma hafal 3, 4, 5 hadis, langsung pengen memahami Al-Quran, langsung dipraktekkan. Nah, itulah makanya sesat. Jadi tidak boleh memahami Al-Quran secara langsung kalau tidak melalui hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang-orang seperti itu yang ngebom diri itu punya dalil. Ketika ditanya, Al-Quran disebutkan sama mereka. Ya, ada dalilnya, Al-Quran langsung. Tapi mereka tidak tahu atau jauh dari sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Buya, yukhti'u katsirun minan nas, banyak orang salah, kata Buya. Aslahahumullah, mudah-mudahan kata beliau orang tersebut, mereka kelompok itu diberikan taufik sehingga menjadi orang soleh, kata Buya. Mereka salah fi fahmi haqiqatil asbab, mereka salah dalam memahami hakikat dari sebab allati tukhriju sahibaha an dairatil Islam, sebab-sebab yang bisa mengeluarkan orang dari lingkungan atau lingkaran Islam. Itu mereka itu tidak paham atau salah, gagal paham dalam memahami apa? Dalam memahami sebab-sebab yang gara-gara sebab tersebut orang bisa keluar dari lingkaran kata Islam. Salah di situ. Sebab itu sebetulnya tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, dikira sama mereka itu mengeluarkan dirinya dari Islam. Terus kata beliau, wa tujibu alaihi al-hukma bil kufri, dan sebab yang menghukumi orang tersebut jadi kafir. Fatarahum, maka kalian, kata Buya, kita akan melihat mereka kelompok yang sesat tadi,
yusari'una ilal hukmi 'alal muslimi bil kufri li mujarradil mukhalafah. Terlalu cepat untuk menghukumi orang muslim menjadi kafir li mujarradil mukhalafah, cuman karena melanggar perintah Allah, karena maksiat. Karena maksiat langsung dihukumi kafir. Nah, itu tidak boleh. Jadi walaupun di depan kita ada orang maksiat sebejat apapun, tidak pernah sholat misalkan, dari dia dewasa balik tidak pernah sholat sampai detik ini, berarti apa? Apakah langsung kafir? Tidak, tetap muslim walaupun tidak pernah sholat. Cuma hadis Nabi ada misalkan, kadang salah paham juga memahami hadis Nabi. Ada hadis Nabi begini kata mereka, mengatakan orang yang tidak sholat itu seperti orang kafir. Nabi mengatakan seperti orang kafir, tapi Nabi tidak mengatakan kafir. Jadi mereka ini, kata Buya, terlalu cepat menghukumi orang muslim menjadi kafir, murtad, cuman karena al-mukhalafah, karena maksiat, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada kelompok seperti itu. Ada kelompok seperti yang kelompok yang dulu terkenal namanya Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini begitu juga. Mereka menghukumi orang muslim keluar dari agama Islam dengan hanya mereka melakukan dosa besar. Dosa besar langsung keluar dari agama Islam. Padahal itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada patokan-patokan menurut ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kapan orang itu bisa dikatakan murtad. Jelas, tidak perlu dibahas istilahnya. Misalkan mengadakan Tuhan selain Allah, jelas. Nyembah berhala, misalkan. Atau berkeyakinan Tuhan ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Itu jelas murtad berarti. Misalkan tidak meyakini kewajiban yang ditetapkan oleh syariat, padahal semua orang pasti tahu itu wajib sholat. Siapa tidak tahu? Itu pun sama ulama dibagi. Kewajiban di dalam syariat ada yang namanya daruratuddin. Maksudnya orang pasti tahu. Seawam-awam orang pasti tahu sholat itu wajib. Seawam-awam orang pasti tahu zina itu haram. Itu jelas sudah, seperti matahari, tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau ada orang muslim berkeyakinan sholat tidak wajib atau berkeyakinan zina itu halal, nah ini jelas keluar dari agama Islam, murtad. Sudah jelas ini kan murtad. Apakah boleh kita membunuhnya? Tidak. Walaupun dia murtad, bukan tugas kita untuk membunuhnya. Bukan tugas kita, tidak boleh. Itu tugas yang memegang hukum, tugas yang berkewajiban, yang hakim atau sultan, tugas mereka. Jelas-jelas murtad ini, padahal jelas-jelas murtad. Apalagi yang tidak jelas murtadnya. Bukan urusan kita, masalah nyembelih wong itu bukan urusan kita. Hatta lam yabqa minal muslimina ala wajhil ardi illal qalil, kata Buya, sehingga di pandangan mereka lam yabqa, tidak tersisa minal muslimin, dari orang muslim di muka bumi ini, illal qalil, kecuali sedikit. Kenapa? Ya karena menurut mereka setiap yang maksiat murtad. Siapa di dunia ini yang tidak pernah maksiat kepada Allah? Semua Bani Adam itu pernah melakukan dosa, kecuali al-ma'sumun, kecuali para anbiya, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang pilihan. Yang lain berbuat dosa. Pasti kita ini pernah melakukan dosa. Kata Allah, bahkan Nabi Muhammad mengatakan di dalam beberapa riwayat, kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan ciptakan makhluk yang berbuat dosa. Sehingga makhluk itu ketika berbuat dosa meminta ampun kepada Allah, bertaubat, dan Allah terima taubatnya. Jadi pasti semua Bani Adam melakukan dosa. Kalau menurut mereka
cuman karena maksiat itu keluar dari agama, berarti wong muslim di dunia ini sedikit katik lagi sudah. Apa? Karena wong muslim banyak maksiat. Berapa banyak orang itu. Jadi mereka itu ketika membunuh atau ngebom di tengah-tengah wong muslim, kenapa mereka berkeyakinan ini bukan muslim, yang aku bom ini murtad semua. Itu siapa yang muslim? Yang muslim cuma dirinya sama kelompoknya, itu cuma muslim, yang lain itu bukan muslim. Makanya bahaya pemikiran ini kalau ada di satu tempat. Jadi jangan didiamkan, dan masih ada di Indonesia ini pemikiran seperti ini, pemikiran yang masuk ke perkampungan, gampang memusyrikkan orang. Jadi itu jadi kalau ada jangan didiami, langsung kita hilangkan pemikiran seperti itu. Karena tadi bakal berani sampai ketika dia dibunuh, ditangkap, dia nganggap aku syahid. Itu nganggap dirinya syahid. Jadi tidak takut mati mereka, karena menganggap diri mereka ketika ditangkap, disiksa, atau bahkan dikisos, dibunuh lagi, mereka nganggap dapat pahala. Itu kayak hati-hati pemikiran seperti itu. Wa nahnu natalammasu li haula'il udhra tahsinan lidzan. Abuya, wa nahnu, kata Abuya, tapi kita natalammasu, tetap mencari li haula'il udhra, untuk kelompok tadi uzur, tetap mencarikan uzur, tetap mencarikan alasan untuk mereka. Tahsinan lidzan, karena kami ingin husnudzan kepada mereka. Ini sifat ulama pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Jadi walaupun kelompok tadi itu memusuhi beliau luar biasa, beliau diteror, Abuya ini diteror sampai pernah rumah itu suka dilempari batu sama kelompok-kelompok tadi. Sampai kaca ada yang pecah, dilempari batu, sampai dihina. Tapi tetap kata Abuya, kita carikan uzur untuk mereka. Kenapa? Karena kita lebih mendapatkan husnudzan. Untuk kelompok yang sesat tadi, tetap mendapatkan husnudzan. Wa naqul, mungkin kata Abuya, la'alla niyatahum hasanah, mungkin niat mereka itu baik, kata Abuya. Min dafid, dari dorongan bahwasanya wajib amar bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Niat mereka itu baik, mungkin kata Abuya. Kenapa? Mereka ingin amar ma'ruf nahi munkar. Tapi walakin fatahum, akan tetapi mereka tidak mengerti anna wajibal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, bahwasanya ketika kita mempraktekkan amar ma'ruf dan nahi munkar, la budda fi adaihi minal hikmah, wajib bagi kita ketika mempraktekkan amar ma'ruf nahi munkar dengan al-hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat dengan lemah lembut. Itu pertama kali. Jangan langsung tiba-tiba bom, langsung bunuh, tidak boleh. Karena walaupun di depan kita murtad, itu tidak boleh kita menghukuminya langsung murtad, kecuali ada tahapan-tahapannya. Misalkan kita melihat orang nyembah berhala, itu harus kita panggil dulu. Ini Imam Ghazali mengarang satu kitab, satu risalah khusus, kitab yang menyebutkan tahapan kapan kita bisa mengatakan dia itu murtad. Jadi tidak langsung. Ketika kita melihat orang jelas-jelasan ini, bukan dia tidak ada sholat, bukan, jelas-jelasan nyembah berhala, jelas-jelasan nyembah salib misalkan, yang tadinya muslim, apakah langsung bisa kita mengatakan oi murtad? Tidak boleh. Panggil dulu, ditanya dulu, kenapa kau nyembah salib, dikasih dalil dulu. Kasih dalil dulu. Dalil Allah itu satu, Allah itu bukan tiga, Tuhan itu tidak ada Tuhan tiga, Allah itu satu. Kasih dalil, dalil akli, ya pakai logika, dalil nakli, pakai Al-Quran. Sudah debat, jadi mau itu nasihat, nasihat. Kemudian yajibu wa idza qadal amru al mujadalah. Kalau tidak cukup nasihat, baru debat. Pertama nasihati dulu, habis itu tidak cukup, baru debat. Mana argumen kamu, mana ini argumen aku, ini dalil aku, itu dalil kamu, mana sebutkan dalilnya.
Mana dalilnya Allah itu Tuhan itu 3? Nah, adu dalil. Sudah adu dalil masih juga tidak mau kembali, baru kita bisa katakan dia ini murtad. Jadi tidak boleh kita mendengar satu orang mengucapkan kalimat-kalimat murtad, misalkan langsung kita ngomongin, oh dia ini murtad. Tidak boleh, harus kita duduk dulu, harus ditanya, nasihati, adu dalil, baru dikatakan murtad. Jadi prosesnya panjang. Tidak boleh langsung tiba-tiba tidak sepemahaman sama dia langsung dikatakan murtad, kafir gitu. Jadi tidak, ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak gampang mengkafirkan orang lain. Tidak gampang mengkafirkan orang lain. Ya, karena Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah mengatakan, aku salah memasukkan 1000 orang ke surga lebih baik daripada aku salah memasukkan 1 orang ke neraka. Lebih baik itu. Jadi salah memasukkan 1000 orang ke surga, maksudnya 1000 orang ini kafir tapi kita kira muslim, itu lebih baik daripada 1 orang muslim kita kira dia kafir atau kita panggil dia murtad. Lebih baik salah mengira 1000 kafir dikira muslim daripada salah mengira 1 muslim dikira kafir. Karena bahaya itu, dosanya besar, diancam oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pewaris Nabi, ulama-ulama seperti Abu Ya ini tidak pernah keluar dari mulut mereka takfir, mengkafirkan orang. Fulan kafir, tidak pernah. Maju dikit. Jadi biar kalau ada yang datang, langsung duduk jadi yang datang. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Nah, maju dikit. Jadi para pewaris Nabi besar Muhammad, ulama seperti Abu Ya, tidak pernah keluar dari mulut mereka itu kalimat murtad, kalimat kafir. Tidak pernah. Tidak pernah. Walaupun itu kelompok sangat musuh terhadap beliau, disalahkan terus, tapi tidak pernah sampai mengkafirkan orang lain. Apalagi yang kata beliau, yang sholatnya masih satu kiblat sama kita, masa mau dikafirkan? Wa idza qadal amrul mujadalah yajibu an takuna billati hi ahsan. Kalau memang harus adu argumen, harus debat, maka harus dengan debat yang beradab. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik, artinya berdakwalah kalian dengan hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, nasihat lemah lembut, dan mempan, wajadilhum billati hiya ahsan. Baru debat, tapi debat yang beradab. Tidak boleh ketika debat misalkan kalah sampai angkat suara, apalagi sampai saling mukul-mukul, tidak boleh. Sampai menghina orang tersebut, tidak boleh. Debat tuh ada tata caranya, ada adabnya, ada mujadalah itu ada. Wadhalika ad'a ilal qabul wa aqrabu lil husul 'alal ma'mul. Lebih diterima, kata Buya. Ad'a ilal qabul, lebih cepat untuk diterima dan lebih cepat untuk kita mendapatkan al-ma'mul, hasil yang kita inginkan. Hasil yang kita inginkan. Ketika kita mengajak orang dengan lemah lembut, terkadang lebih menarik daripada nasihati orang dengan kasar. Bahkan kadang al-hal itu lebih kuat dari maqal, aqwa minal maqal. Terkadang tanpa ucapan, tanpa ucapan itu lebih cukup dengan haliah kita, dengan keseharian, dengan akhlak kita, itu orang lebih cepat untuk mengikuti kita daripada dengan nasihat. Kan begitu. Bahkan di zaman Nabi pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW itu terkadang hadiah Nabi lebih cepat diterima sama sahabat daripada qauliyah Nabi. Di tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mimpi umroh dengan sahabat-sahabat.
Akhirnya Nabi ajak semua sahabat, ayo kita umroh, kata Nabi. Umroh, pakai ihram, sudah niat dari Madinah, jalan sampai di Hudaybiyah, dicegat sama orang kafir, tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Ya, orang kafir nada dikatakan kalah oleh Nabi, kan lagi musuhan. Kalau Nabi Muhammad masuk Mekah, akhirnya kayak orang kafir kalah, orang musyrik Mekah. Jadi mereka melarang Nabi masuk. Pokoknya panjang lebar ceritanya, saling kirim utusan. Akhirnya akor sudah setuju, tahun ini tidak jadi umroh, jadinya tahun depan. Ini namanya muhsar. Kalau bahasa bab hajinya ada yang muhsar. Muhsar itu sudah niat ihram tapi dicegat, tertahan, tidak bisa masuk Mekah, tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Bagaimana caranya? Tahallul, nyembelih kambing. Tahallul dan nyembelih kambing. Sudah, Nabi udah bilang begitu ke sahabat. Ayo, kata Nabi ngomong ke sahabat, tahallul, botak dan nyembelih kambing. Tidak ada satu sahabat yang mau tahallul. Ini Nabi yang memerintahkan. Tidak ada satu sahabat yang mau tahallul. Sampai Nabi agak marah. Masuk Nabi akhirnya ke kemah beliau. Waktu itu yang diajak istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini perempuan yang cerdas. Ketika melihat Nabi marah, kenapa ya Rasulullah? Diceritakan kepada Nabi, sahabat mulai maksiat, tidak mau patuh dengan omonganku. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan marah dulu. Diademi sama Ummu Salamah, jangan marah dulu. Mereka itu kebanyakan muhajirin, penduduk asli Mekah. Hudaybiyah itu sudah dekat. Hudaybiyah itu sudah dekat masuk Mekah. Ini mereka 6 tahun pisah dari Mekah. Jadi istilah masih shock. Mereka itu menganggap ya mimpi Nabi kan wahyu. Mimpi Nabi tidak mungkin dari setan, pasti wahyu dari Allah. Mimpi para Nabi begitu. Jadi mereka itu masih menganggap ini wahyu. Tahun ini masuk. Padahal Nabi kan mimpi. Tidak disebutkan tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi. Begitu. Dan mereka itu ya Rasulullah masih mengharapkan turun wahyu lagi dari Allah yang memerintahkan antum untuk masuk. Tetap masuk Mekah, masih nunggu wahyu mereka tuh. Jangan tahallul dulu. Kali B turun perintah lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mereka berat untuk tahallul. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, caranya antum keluar dari kemah dan usah ngomong sepatah pun. Panggil tukang cukur, antum cukur rambut duluan. Insya Allah mereka akan mengikuti ketika antum tahallul. Betul. Nabi keluar, sahabat masih belum tahallul. Karena tadi bukan sahabat tidak patuh pada Nabi, masih mengharapkan turun wahyu lagi dari Allah, memerintahkan Nabi masuk walaupun perang begitu. Mereka siap sudah. Nabi keluar dari kemah, Nabi panggil tukang cukur, Nabi botak di atas kendaraannya. Ketika sahabat melihat Nabi botak, sudah putus asa mereka. Memang tidak bakal turun wahyu lagi berarti kan. Nabi dia sudah tahallul, langsung semuanya tahallul. Jadi terkadang al-hal aqwa minal maqal. Terkadang keadaan atau kelakuan da'i ilallah itu lebih kuat daripada cuman sekedar nasihat baik. Nah itu mereka tidak paham kelompok-kelompok sesat ini. Jangankan bil hal, jangankan bil maqal. Jadi mereka tuh langsung ngambil tindakan. Belum dinasehati, belum mereka diskusi dulu, belum diperjelas dulu, gitu. Melihat orang-orang muslim misalkan merayakan hari Natal di tempat orang-orang kafir misalkan, seharusnya kan jangan langsung dibunuh, jangan langsung dibunuh, tanya dulu, kenapa kamu kesini, diskusi dulu, nasihati dulu, begitu. Jangan langsung ambil tindakan. Nah, kelompok-kelompok sesat ini gitu langsung ngambil tindakan. Sekendak dewek ngambil tindakan. Dari mana ngambil tindakan itu jelas dari setan, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mukhalafatuhu khata'un wa hamaqatun. Kata Buya, mukhalafah, kita tidak mengikuti aturan Al-Qur'an ayat di atas tadi, khata' adalah perbuatan salah, wa hamaqah dan kebodohan. Jadi itu caranya kalau mau jadi da'i ilallah. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi da'i ilallah.
ngajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan mau khurud, bagus khurud. Khurud itu kan ngajak orang untuk dakwah, untuk sholat di masjid, untuk bagus, amaliyahnya bagus. Ngajak orang untuk ma'ruf, ngajak orang berbuat baik. Cuman harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bagaimana bijaksana itu? Habib pengertian dari ayat ini. Baca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah baca sejarah Nabi sudah. Baca sejarah Nabi, kita temukan semua jawaban bagaimana cara kita untuk menjadi dai ilallah. Bagaimana ketika khurud yang benar dengan hikmah. Bagaimana hikmah Nabi Muhammad? Terkadang sama Nabi didiami. Nabi itu kata Abdullah bin Mas'ud, yatakhawwaduna bil mau'izah. Nabi itu kalau nasihat tidak setiap saat, seminggu sekali. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kadang Nabi itu nyindir. Nabi tidak pernah kalau ada satu orang berbuat salah, tidak pernah di depan umum, fulan jangan kau lakukan itu, tidak pernah. Kalau ada orang berbuat salah dan perbuatannya harus diketahui sama sahabat biar dijauhi, itu Nabi disamarkan, tidak disebutkan namanya. Kenapa? Kata Nabi, ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, tidak boleh, kata Nabi. Begitu. Langsung dinasihati sama Nabi, cuma tidak pernah menyebutkan orangnya. Lihat bagaimana dakwanya cucu Nabi Hasan dan Husain. Diceritakan Sayyidina Hasan dan Husain ketika lagi wudhu di masjid, melihat orang tua wudhu tidak benar. Orang tua ini tidak benar wudhunya. Kalau wudhu tidak benar kan sholatnya tidak sah, kan begitu. Tidak dihitung sholatnya. Apakah langsung Imam Hasan Husain negur, Pak, wudhu bapak itu tidak sah Pak, begini. Takutnya kan malu bapak-bapak tadi yang nasihati anak kecil. Pintar mereka. Hasan dan Husain wudhu di samping orang tua tadi. Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan pura-pura salah, cak-cak salah wudhunya. Akhirnya ditegur sama satunya, sama Hasan. Misalkan, Husain adikku, wudhu kau tuh salah. Nah ini orang tua tadi yang di sampingnya dengar, sambil dia wudhu tuh dengar. Husain ngomong sama Hasan, terus cak mana yang benar kak? Cak ini yang benar tuh, jingok aku. Dipraktek ke sama Hasan. Orang tua tadi mempraktekkan itu, dia jingoknya. Oh baru sadar, nggak taunya wudhu aku selama ini salah. Itu yang benar. Ini cucu Nabi, pasti benar, pasti tahu agama, begitu. Wudhu Sayyidina Hasan praktekkan dari awal sampai akhir. Padahal Sayyidina Husain tahu wudhu yang benar, cuma sengaja salah biar ditegur sama Hasan. Akhirnya Husain nanya Hasan bagaimana wudhu yang benar, dijelaskan sama Hasan, dipraktekkan langsung wudhu yang benar. Orang tua tadi tanpa tersinggung sudah kena nasihat, tanpa tersinggung wudhunya sudah dibenarkan oleh cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah namanya, bijaksana. Jadi harus bijaksana dalam kita menasihati orang. Tidak boleh sembarangan. Mau itu hasanah, nasihat lemah lembut. Kadang itu para masyayikh, para pewaris Nabi, para guru-guru itu mendidik muridnya dengan pandangan. Jadi misalkan biasanya kalau lagi belajar guru kita ini nyingok kita terus senyum, ini tidak nyingok kita tidak senyum, berarti kita ada salah ini. Biasanya kita diajak softball, diajak mesal, tiba-tiba tidak diajak mesal. Itu langsung sadar. Biasanya kita disuruh, kalau masalah ini pasti kita yang disuruh. Tapi sekarang di samping kita yang disuruh, padahal kita ada depannya. Itu hikmah mereka, bijaksana. Walaupun ada satu murid yang bebel, harus dipukul baru sadar dia salah, ada. Ada juga ada murid yang cukup dengan lirikan mata sadar gurunya lagi marah. Ada murid yang harus dipukul baru sadar gurunya marah, begitu. Jadi dai ilallah tugasnya besar. Makanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad ada kitab Dakwatut Tammah. Abu Sayyid Muhammad juga punya kitab kecil tipis. Beliau mengarang Manhajud Dakwah Ilallah, metode orang untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syaratnya, bukan sembarangan pengen bersihkan hati baru hijrah langsung khurud. Ada tata keramanya, ada adabnya. Jangan sampai orang yang kita ingin ajak ke Islam
ingin ajak ke masjid, ingin ajak ke sunnah Nabi, malah lari dari Islam, lari dari sunnah Nabi. Lebih bahaya kan? Pasti orang kita lari langsung dia, wah ini tahu udahlah, pasti ngomong ini. Itu jangan sampai kayak itu. Jangan sampai kita bukan mengharumkan nama Islam, tapi kita membusukkan, menjelekkan nama Islam di depan mereka. Kadang niat baik gitu, cuma karena tidak belajar salah. Itu kata Buya. Mungkin kata Buya, niat mereka ini, kelompok yang sesat ini baik, niatnya baik, ingin amar ma'ruf nahi munkar, cuman tidak belajar, akhirnya salah. فإذا دعوت مسلما يصلي ويؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه وينشر دعوته ويشيد مساجده ويقيم معاهده إلى أمر تراه حقا ويراه هو على خلافه والرأي فيه بين العلماء مختلف قديما إقرارا وإنكارا فلم يطاوعك في رأيك فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك فقد قارفت عظيمة نكرا وأتيت أمرا إدا نهاك عنه الله ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحسنى فإذا دعوت مسلما يصلي. Kalau kau, kata Buya, kalau kalian mengajak atau mendakwai atau ngajak diskusi satu orang muslim, yusolli, muslim ini sholat, wa yuaddi faraidallah, muslim ini melaksanakan semua kewajiban-kewajiban Allah, wa yajtanibu maharimahu, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang muslim tadi itu, yang kita ajak diskusi tadi, yang kita anggap dia salah. Wa yanshuru da'watahu, bahkan si muslim tadi itu menyebarkan dakwah Allah, misalkan da'i Allah, ustaz juga istilahnya. Wa yushayyidu masajidahu, meramaikan masjid-masjid Allah, rutin ke masjid. Wa yuqimu ma'ahidahu, menyebarkan atau menghidupkan syiar-syiar Allah. Ila amrin, kau ajak orang tadi diskusi, ila amrin, ke satu masalah, tarahu haqqan, yang pandangan kamu begini, wa yarahu huwa ala khilafik, dan pandangan dia berbeda dengan pandanganmu. Jadi yang kita ajak diskusi ini orang muslim, misalkan kata Buya, sholat dia, semua puasa, zakat, ke masjid, rajin ini ke masjid. Kita ajak diskusi dalam satu masalah yang mana kita berbeda pandangan dengan dirinya. Dia menganggap C ini, aku anggap C ini. Itu beda pandangan. Warra'yu fihi bainal ulama mukhtalafun qadiman iqraran wa inkara. Sedangkan perkara yang kita ajak diskusi ini memang ada khilaf antara ulama. Ada khilafnya. Ada ulama yang mengatakan A, ada ulama yang mengatakan B. Kita mengikut ulama A, dia ikut ulama B. Iqraran wa inkar. Iqraran, menetapkan, artinya boleh misalkan. Ingkar, tidak menetapkan, tidak boleh misalkan. Falam yutawi'ka fi ra'ika, ketika kau ajak dia diskusi, lam yutawi'ka, orang yang kau ajak diskusi tadi tidak mengikutimu atau tidak menerima pendapatmu. Faramaitahu bil kufri, maka akhirnya kau tuduh dia dengan kafir, dengan murtad. Li mujarradi mukhalafatihi li ra'yik, cuman karena dia tidak mau ikut pendapatmu. Faqad qarafta azimatan nakra, maka kau telah melakukan perbuatan yang sangat besar sekali. Artinya perbuatan mungkar yang sangat besar. Dia kata Buya, kalau gitu ajak sikap muslim diskusi. Muslim tadi sholat, puasa, zakat, cuman pendapat dia beda dengan pendapat kita. Dan ini masalah memang ada khilaf antara ulama, bukan masalah yang tidak ada khilaf. Jadi harus dibedakan, mas'alatun mukhtalafun fi wa mas'alatun ghairu mukhtalafi. Harus dibedakan itu, harus tahu dulu. Ketika kita berbeda sama satu orang, kita ajak diskusi, kita cari tahu dulu masalah yang kita ajak debat ini, masalah ini nih,
itu masalah memang ada khilaf dari dulu atau tidak ada khilaf. Misalkan masalah yang tidak ada khilaf sama sekali, masalah tauhid, jelas tidak ada khilaf. Tuhan itu satu, tidak ada khilaf. Ini tidak perlu didebatkan. Misalkan sholat itu wajib, tidak ada khilaf. Zina itu haram, tidak ada khilaf. Nah, kalau masalah ini, ada orang yang mengatakan sholat tidak wajib, jelas itu orang salah, tidak perlu didebatkan kalau jelas dia salah. Tapi kalau masalah yang ada khilaf memang antara ulama, maka tidak boleh, kata Buya, ketika orang yang kita ajak diskusi tidak mau menerima pendapat kita, langsung kita hukumi dia murtad. Tidak boleh. Kan ini memang masalah ada khilaf antara ulama. Misalkan masalah fikih, wudu. Di madhab Imam Asy-Syafi'i, menyentuh perempuan itu batal wudunya. Begitu, menyentuh perempuan batal. Baik yang menyentuh atau yang disentuh, baik sengaja atau tidak sengaja, selagi kulit ketemu kulit batal. Kalau bukan mahram, kan? Di madhab Al-Imam Malik, yang disentuh tidak batal, yang menyentuh batal. Yang disentuh tidak batal. Ini di madhab Malik. Ada dalilnya mereka. Di madhab Abu Hanifah, baik yang disentuh atau yang menyentuh tidak batal. Karena menurut Imam Abu Hanifah, yang membatalkan wudhu itu bukan saling sentuh antara kulit laki dan perempuan. Tiga pendapat. Tiga pendapat semuanya punya dalil. Ketika kita debat sama satu orang, misalkan yang mazhabnya Maliki, debat, adu dalil, misalkan adu argumen, tetap dia ngotot ikut mazhabnya, kita juga tetap menguatkan mazhab kita. Tidak boleh kita ngomong, oh kau ini sesat. Tidak boleh. Kenapa? Kalau mau paham pasti ketawa dengan omongan tadi. Karena memang masalah ini dari pucuk sudah khilaf. Dari atas sudah ada khilaf. Tidak boleh disesatkan. Itu. Jadi perkara yang ada khilaf tidak boleh disesatkan. Tidak boleh, kata beliau. Ya, kalau cuma karena khilaf akhirnya kau menjadikan orang tersebut murtad, maka kau sudah melakukan sesuatu perbuatan mungkar yang sangat besar. Wa ataita amron iddan, dan kau telah melakukan perbuatan yang sangat keji, nahaka anhullah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'aka ilal akhli fihi bil hikmati wal husna, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk mengajak atau diskusi dengan hikmah, bijaksana, husna, termasuk debat yang tidak beradab. Ketika selesai debat langsung vonis wong tadi murtad, itu debat yang tidak beradab, langsung menyesatkan, padahal masalah itu ada khilaf. Jadi harus dibedakan masalah yang ada khilaf sama masalah yang tidak ada khilafnya. Selagi masalah itu ada khilaf, misalkan maulid, maulid tak boleh. Menurut ulama kau tak boleh. Menurut ulama aku maulid boleh. Nah, selagi taruhlah, tidak usah kita sebutkan mana yang benar mana yang salah. Selagi ada khilaf ulama, ada ulama yang membolehkan, taruhlah kita anggap dia ulama. Banyak ulama yang membolehkan, ulama ahlu sunnah. Ada ulama yang tidak membolehkan, kalau kita anggap dia ulama. Selagi masalah itu ada khilaf, ada sama ente ikut mazhab yang membolehkan, ada ikut mazhab yang tidak membolehkan. Tapi kan ada khilaf, tidak boleh ketika kita berdebat ana mengatakan ente sesat, ente murtad. Kenapa tidak boleh? Karena ulama berkhilaf di atas. Kalau ulama khilaf, maka ketika kita berdebat tidak boleh saling menyesatkan. Paling tidak ente lakukan apa yang kau yakini, aku melakukan apa yang aku yakini. Kayak lakum dinakum waliyadin. Tapi ini bukan tentang agama, ya. Maksudnya yang kau yakini kau amalkan, yang aku yakini aku amalkan. Selesai. Nah, kalau cak itu kata ya selesai. Tak kati permusuhan. Kalau cak itu.
Kita tidak sampai ke tahapan berdebat, adu argumen sampai dia kalah. Tidak usah. Kata Buya, kalau setiap yang meyakini satu keyakinan jalan di jalannya masing-masing, tidak menyesatkan satu sama lain, tidak kati keributan di dunia ini. Tidak masuk bulan Maulid, ibu tidak perlu. Sudah, itu pendapat mereka, ini pendapat aku. Selagi ini bukan masalah yang jelas halal atau jelas haram. Jelas halal, jelas haram itu bagaimana? Di Al-Quran jelas. Kalau ada di Al-Quran, al-maulidu bid'atun misalkan, atau Nabi ada hadis sahih, hadis yang sampai ke Nabi pasti, Nabi mengatakan merayakan hari ulang tahun itu maulid atau bid'ah, nggak boleh, murtad bisa. Itu tidak perlu didebatkan lagi. Kasusnya sama seperti sholat, sama seperti haramnya zina. Kalau begitu tidak perlu didebatkan. Ini kan tidak ada dalil dari Quran, dari hadis yang memerintahkan kita untuk merayakan maulid. Tidak ada. Kita juga harus jujur. Tak kati Nabi mengatakan rayakanlah maulid aku. Tak kati. Di Al-Quran Allah mengatakan rayakan maulid nabiku. Tidak ada. Juga tidak ada yang melarang di Al-Quran dan hadis. Kan gitu. Berarti tengah-tengah apa? Ini masalah ada dua pendapat. Kalau kita anggap pendapat yang menolak sebagai ulama misalkan, tidak apa. Ada dua pendapat. Kau meyakini pendapatmu, lakukan. Aku meyakini pendapatku, juga aku lakukan. Jangan saling menyesatkan, jangan saling mengkafirkan. Itu yang tidak boleh. Jadi kesalahan mereka, kenapa? Karena tadi, ini disebutkan sama Buya. Qala al-allamatul imam as-sayyid Ahmad al-Mashhur al-Haddad. InsyaAllah ini kita kaji di pembahasan yang akan datang. Jadi di kajian yang akan datang akan disebutkan sama Abuya apa saja sih yang menjadikan orang itu kafir, misalkan penyebab yang menjadikan orang jelas-jelas murtad. Nah, selain itu tidak boleh kita mengkafirkan atau mengeluarkan orang dari lingkaran Islam. Jadi insyaallah di pertemuan yang akan datang akan dikaji sama beliau apa saja penyebab orang bisa keluar dari agama Islam. Jelas disebutkan ini. Selain ini nggak boleh kita sembarangan mengkafirkan atau menganggap orang kafir. A'adzanallah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita dijauhkan sama Allah dari pemahaman sesat, pemikiran yang di luar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin.